dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tetapi biasanya Allah mengabulkannya dengan cara yang berbeda karena Allah lebih tahu daripada umatnya sendiri yang berdoa. Maka dari itu berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini saya akan membahas 61 kisah pengantar tidur karya Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, cetakan dari Darul Haq. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, teman-teman, di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita, agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan agar dapat berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, saya akan membacakan 61 kisah pengantar tidur tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu di antara umat-umat sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari-cari orang yang paling alim atau pandai di negeri itu. Maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun lantas datang kepada sang pendeta dan menceritakan bahwasannya dia telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya, apakah masih bisa diterima taubatnya? Jawab sang pendeta, tidak, taubatmu tidak akan bisa diterima. Lantas orang itu membunuh sang pendeta tadi sehingga genaplah menjadi 100 orang. Ia pun mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu. Maka ia ditunjukkan pada seseorang yang alim. Ia menceritakan bahwa ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah masih bisa diterima tobatnya? Orang alim itu menjawab, ya, masih bisa. Siapakah yang dapat menghalangi seseorang untuk bertobat? Pergilah ke daerah Fulan karena penduduk daerah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka. Dan janganlah engkau kembali ke kampung halamanmu, karena perkampunganmu adalah daerah atau tempat tinggal yang buruk. Maka pergilah orang itu. Setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan, ia mati. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab bertengkar. Malaikat rahmat membela dengan berkata, ia berangkat ke sana untuk benar-benar bertaubat dan menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat adab berkata, sesungguhnya ia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Lantas seorang malaikat datang dalam bentuk manusia, dan kedua malaikat itu bersepakat menjadikan sebagai hakim. Malaikat yang menjadi hakim itu berkata, ukurlah oleh kalian jarak antara kedua daerah itu, dan kepada daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Maka mereka mengukurnya, dan ternyata mereka mendapatkan daerah yang dituju itulah yang lebih dekat. Dengan demikian, orang yang dicabut nyawanya dan diterima oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3470 dan Muslim nomor 2766.
Pelajaran yang dapat dipetik ialah yang pertama, seseorang yang ditimpa masalah besar hendaknya mendatangi seorang ulama yang mumpuni agar membantu memecahkan problemnya dan mencarikan solusi untuk dirinya. Yang kedua, sahihnya taubat untuk pembunuh. Yang ketiga, keutamaan orang berilmu daripada ahli ibadah. Yang keempat, orang yang bertaubat hendaknya menghindari tempat di mana ia pernah melakukan perbuatan dosa. Yang kelima, orang yang bertobat hendaknya meninggalkan teman-temannya yang pernah menolongnya dalam perbuatan dosa. 6. Berusaha bertempat tinggal di lingkungan yang baik dan solih adalah suatu yang dituntut dalam rangka mewujudkan gotong royong dalam kebaikan dan menjamin rasa aman bagi seseorang dari perbuatan hina. 7. Barang siapa ditanya tentang sesuatu namun ia kurang mengerti, hendaknya mengatakan wallahu a'lam. Dan jawaban saya kurang mengerti atau tidak mengerti atau yang sejenisnya merupakan setengah ilmu. 8. Orang alim yang tidak menjabat atau tidak berkompeten sebagai hakim hendaknya tidak mengutuskan hukum atas perlakuan dosa, sebagaimana sikap orang alim dalam hadis di atas. Ia tidak memenjarakan lelaki yang membunuh 100 orang dan tidak bermain hakim sendiri. Justru hanya memberi pengarahan atau bimbingan agar bertaubat dan berhijrah. 9. Keutamaan anak cucu Adam, sehingga Allah mengutus seorang malaikat dan memutus hukum di hadapan para malaikat dalam bentuk seorang laki-laki dari anak keturunan Adam. 10. Kemampuan malaikat untuk menyerupai manusia sebagaimana yang diperagakan malaikat yang menghakimi antara malaikat rahmat dan malaikat azab. 11. Allah mengampuni hambanya sesuai dengan niat dan azamnya, sekalipun ia belum melaksanakan perbuatan yang diniatkan. 12. Terkadang malaikat tidak mengetahui perbuatan setiap hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Jika ia senantiasa mengetahui, tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat antar para malaikat. 13. Para malaikat yang diutus untuk mengurus anak cucu Adam mempunyai perbedaan dalam ijtihad saat menetapkan hukum. Dengan demikian, kadang mereka mengarahkannya kepada Allah untuk memberikan keputusan. Nah, seperti itu kasih sayang Allah yang sangat luas. Bahkan orang yang belum pernah beribadah hanya berniat untuk bertaubat saja dengan taubatan yang benar-benar, taubatan nasuha, dengan dia pergi ke suatu daerah yang alim, yang banyak menyembah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum melakukannya tersebut, hanya berniat, di dalam perjalanan ternyata dia telah meninggal. Qadarullah, kasih sayang Allah sangatlah banyak untuk kita. Maka perbanyaklah untuk berdoa, meminta apapun yang kita inginkan. Semoga apa yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika belum dikabulkan, maka kita hendaknya introspeksi diri dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tetapi biasanya Allah mengabulkannya dengan cara yang berbeda karena Allah lebih tahu daripada umatnya sendiri yang berdoa. Maka dari itu, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Maka dari itu, mari kita banyak-banyak bersyukur. Demikian video kali ini. Jika ada kekeliruan penyampaian itu murni dari saya memohon maaf. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.